Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Windayani 4022000124 dan Resi Mesya Putri 4022001112 akan menyampaikan materi mengenai praktik akuntansi kombinasi bisnis. Akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Dalam suatu kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill. Pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi, mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan PSAK lain. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas mengacu kepada pengukuran nilai wajar pada PSAK 68 tahun 2013, pengukuran nilai wajar, kecuali pengukuran tersebut sudah diatur secara spesifik pada PSAK tertentu seperti imbalan kerja, pajak penghasilan, dan liabilitas kontingensi. Yang kedua, biaya transaksi. Transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang besar. Biasanya, biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Biaya tersebut mencakup biaya makelar atau vendor's fees, advice, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya, biaya administrasi umum, dan biaya pendaftaran, serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Biaya-biaya terkait akuisisi tersebut diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima, kecuali biaya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas. Jika pihak pengakuisisi menerbitkan efek sebagai imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis, maka biaya tersebut diakui sebagai pengurang premium atau agio atau tambahan modal di setor yang timbul atas penerbitan efek tersebut. Ketentuan ini mengacu pada PSAK 55 Revisi 2013 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang ketiga, imbalan yang dialihkan. Dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Akuisisi pada prinsipnya adalah pembelian sebuah bisnis, seperti halnya pembelian suatu aset secara tunai. Maka, imbalan yang dialihkan atas pembelian tersebut adalah kas. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas, aset non-kas lainnya, efek utang, atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diambil alih oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya. Jika imbalan yang dialihkan berupa kas, maka nilai wajarnya sama dengan nilai nominalnya. Namun, jika imbalan yang dialihkan selain kas, maka timbul konsekuensi harus diukur pada nilai wajar. Pengukuran nilai wajar atas imbalan yang dialihkan mengacu kepada pengukuran nilai wajar pada PSAK 68 tahun 2013. Selanjutnya adalah goodwill. Apa itu goodwill? Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Nilai goodwill dihitung sebagai berikut. Goodwill sama dengan imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi ditambah kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi dikurangi aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Secara umum, transaksi kombinasi bisnis dapat dikategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama, entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas tersebut dibubarkan.
Yang kedua, entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang dibubarkan. Yang ketiga, entitas yang diakuisisi menjual aset namun entitas tidak dibubarkan. Yang keempat, entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang tidak dibubarkan. Yang kelima, entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Contoh 1.1 merger, akuisisi aset bersih, imbalan berupa kas. Pada 31 Desember 2015, PT Permata mengakuisisi seluruh aset bersih PT Samara dalam sebuah merger. Informasi laporan keuangan untuk PT Permata dan PT Samara pada saat itu adalah seperti tabel berikut. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015 dalam Rp1.000 kecuali per saham. Di dalam laporan posisi keuangan terdapat kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan mesin, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang wesel, saham biasa, nominal 20.000, nominal 12.000, tambahan modal disetor, dan saldo laba. Jadi, total liabilitas dan ekuitas pada PT Permata sebesar Rp1.640.000, sedangkan total liabilitas dan ekuitas pada PT Samara sebesar Rp470.000. PT Permata mengalihkan imbalan senilai Rp352 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. PT Permata mengeluarkan Rp20 juta untuk biaya legal. Atas akuisisi tersebut, maka goodwill yang terjadi dapat dihitung sebagai berikut. Imbalan yang dialihkan sebesar Rp352 juta ditambah kepentingan yang dimiliki sebelumnya tidak ada, ditambah kepentingan non-pengendali tidak ada. Jadi, jumlah dari imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan yang dimiliki sebelumnya ditambah kepentingan non-pengendali sebesar Rp352 juta dikurangi aset bersih teridentifikasi sebesar Rp280 juta. Jadi, total goodwill sebesar Rp72 juta. Pada contoh ini, akuisisi dilakukan terhadap aset bersih sehingga pihak pengakuisisi mengakui seluruh aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajarnya. Berikut jurnal yang dicatat oleh PT Permata. Beban didebet sebesar Rp20 juta, kas dikredit sebesar Rp20 juta. Per 31 Desember 2015, kas didebet sebesar Rp40 juta, piutang usaha didebet sebesar Rp70 juta, persediaan didebet sebesar Rp100 juta, tanah didebet sebesar Rp120 juta, bangunan dan mesin sebesar Rp300 juta, goodwill didebet sebesar Rp72 juta. Utang usaha dikredit sebesar Rp110 juta, utang wesel dikredit sebesar Rp240 juta, kas atau imbalan yang dialihkan dikredit sebesar Rp352 juta. Atas akuisisi ini, PT Samara sebagai entitas yang dibubarkan akan menghapus bukukan seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki dan menghentikan operasinya. Contoh 1.2 merger, akuisisi aset bersih, imbalan berupa non-kas. Berdasarkan contoh 1.1, seandainya PT Permata menerbitkan 11.000 lembar saham biasa sebagai imbalan yang dialihkan atas akuisisi tersebut. Nilai wajar saham PT Permata adalah Rp32.000 per lembar. Atas penerbitan saham tersebut, PT Permata juga membayar biaya penerbitan saham senilai Rp30 juta. PT Permata akan mencatat jurnal sebagai berikut. Beban didebet sebesar Rp20 juta. Beban tangguhan didebet sebesar Rp30 juta. Kas dikredit sebesar Rp50 juta. Per 31 Desember 2015, kas didebet sebesar Rp40 juta, piutang usaha didebet sebesar Rp70 juta, persediaan didebet sebesar Rp10 juta, tanah didebet sebesar Rp120 juta, bangunan dan mesin didebet sebesar Rp300 juta, goodwill didebet sebesar Rp72 juta,
Utang usaha dikredit sebesar Rp110 juta, utang Wesel dikredit sebesar Rp240 juta, saham biasa Rp20.000 kali Rp11.000 sama dengan Rp220 juta. Tambahan modal disetor dikredit sebesar Rp102 juta. Beban tangguhan dikredit sebesar Rp30 juta. Nilai tambahan modal disetor dihitung sebagai berikut. Nilai wajar saham Rp32.000 kali Rp11.000 sama dengan Rp352 juta. Nilai nominal saham Rp20.000 kali Rp11.000 sama dengan Rp220 juta. Nilai tambahan modal disetor sama dengan Rp132 juta. Beban tangguhan sebesar Rp30 juta. Nilai tambahan modal disetor bersih berasal dari nilai tambahan modal disetor dikurangi beban tangguhan sama dengan Rp102 juta. Perbedaan jurnal pada contoh 1.2 ini dibandingkan contoh 1.1 adalah pada imbalan yang dialihkan atau saham biasa dan tambahan modal disetor. Perlu diperhatikan bahwa saham biasa dan tambahan modal disetor dalam jurnal di atas bukanlah milik PT Samara yang diakui oleh PT Permata, namun imbalan non-kas yang dibayarkan oleh PT Permata. Contoh 1.3 akuisisi saham dikurangi imbalan berupa kas. Berdasarkan contoh 1.1, seandainya PT Permata mengakuisisi seluruh saham biasa PT Samara dengan membayar tunai Rp352 juta, atas akuisisi tersebut PT Samara tetap beroperasi dan tidak dibubarkan. PT Permata akan mencatat jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, beban 20 juta debit, kas 20 juta kredit. 31 Desember 2015, investasi pada PT Samara 352 juta debit, kas 352 juta kredit. Contoh 1.4, konsolidasi akuisisi aset bersih dikurangi imbalan berupa kas. Pada 31 Desember 2015, PT Mandiri mengakuisisi seluruh aset bersih PT Permata dan PT Samara dalam sebuah statutory consolidation. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Permata dan PT Samara dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Mandiri. Informasi laporan keuangan untuk PT Permata dan PT Samara pada saat itu adalah sebagai berikut. Total liabilitas dan ekuitas PT Permata adalah Rp1.640.000 dan PT Samara Rp470.000. PT Mandiri mengalihkan imbalan senilai Rp1.800.000.000 untuk mengakuisisi aset neto PT Permata dan PT Samara. PT Mandiri mengeluarkan Rp40 juta untuk biaya legal. Atas akuisisi tersebut, maka goodwill yang terjadi dapat dihitung sebagai berikut. Total goodwill Rp140 juta. Aset bersih teridentifikasi dihitung dari nilai wajar aset dikurang liabilitas atas dua entitas. Rp1.380.000.000 ditambah Rp280 juta. Tidak ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya karena PT Mandiri tidak mengakuisisi secara bertahap. Demikian juga dengan nilai kepentingan non-pengendali karena akuisisi dilakukan atas seluruh aset bersih PT Permata dan PT Samara. Pada contoh ini, akuisisi dilakukan terhadap aset bersih sehingga pihak pengakuisisi mengakui seluruh aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajarnya. Berikut jurnal yang dicatat oleh PT Mandiri. Atas akuisisi ini, PT Permata dan PT Samara sebagai entitas yang dibubarkan
akan menghapus bukukan seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki dan menghentikan operasinya. G. Pembelian diskon. Tidak semua akuisisi menghasilkan goodwill. Terkadang pihak pengakuisisi melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah daripada nilai wajar. Aset teridentifikasi disebut pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis yang mana jumlah nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi ditambah kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Selisih tersebut akui oleh pihak pengakuisisi sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi. H. Contoh 1.4 merger akuisisi aset bersih dikurangi pembelian diskon. Merujuk pada contoh 1.1, PT Permata mengalihkan imbalan senilai 250 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. PT Permata mengeluarkan 20 juta untuk biaya legal. Atas akuisisi tersebut, maka goodwill yang terjadi dapat dihitung sebagai berikut. Pada contoh ini, akuisisi imbalan yang dialihkan bernilai lebih rendah daripada nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Berikut jurnal yang dicatat oleh PT Permata. 31 Desember 2015, beban 20 juta debit, kas 20 juta kredit. 31 Desember 2015, kas 40 juta debit, piutang usaha 70 juta debit, persediaan 100 juta debit, tanah 120 juta debit, bangunan dan mesin 300 juta debit, utang usaha 110 juta kredit, utang wesel 240 juta kredit, kas imbalan yang dialihkan 250 juta kredit, keuntungan pembelian diskon 30 juta kredit. I. Akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tetapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. J. Kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Ketika investor memiliki investasi pada saham entitas lain yang awalnya tidak memiliki pengendalian, namun pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan. Hal ini dapat terjadi diantaranya karena 1. Pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya dari pihak lain sehingga pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Hal ini disebabkan jumlah lembar saham yang dimiliki pengakuisisi tetap, namun jumlah lembar saham beredar berkurang sehingga proporsi kepemilikan pihak pengakuisisi meningkat. 2. Hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan. Hal ini terjadi ketika pengakuisisi memiliki hak suara mayoritas, namun tidak memiliki pengendalian karena ada investor lain yang memiliki hak veto. Ketika hak veto investor lain tersebut hilang, maka pihak pengakuisisi akan memperoleh pengendalian dengan sendirinya. 3. Pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. K. Penyajian dan pengungkapan kombinasi. 1. Penyajian. Kombinasi bisnis serta kombinasi aset dan liabilitas secara akuntansi tidak terjadi bersamaan sejak awal akuisisi hingga diperlukan prosedur konsolidasi laporan keuangan secara reguler di kemudian hari. 2. Pengungkapan. Berdasarkan PSAK 22 penyesuaian 2014, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik secara periode pelaporan berjalan ataupun setelah akhir periode
pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Daftar pustaka: Dwi Martini, Taufik Hidayat, Agustin Setianingrum, Teguh Imaulana. Buka akuntansi keuangan lanjutan 1, Salemba 4 tahun 2017. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.